Jadi tadi sebelum berangkat saksinya Bang Dul, Bang Rano Karno, saya menyampaikan kepada Mbak Mega, Mbak saya akan ke tempatnya Haul Gus Dur, beliau menyampaikan tolong sampaikan ke Mbak, saya titip salam hangat dari saya. Maka ini saya sampaikan kepada Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sungguh saya hormati Ibu Sinti Nuriyah Abdurrahman Wahid, beliau adalah ibu kita semua. Dan atas doa beliaulah saya jadi gubernur. Karena saya dikalungin, saya pakai kembali Bu ininya. Jadi cukin ini yang dari ibu Bu, saya pakai kembali ini. Para kiai, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para menteri yang hadir, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mengenal Gus Dur dari dekat sejak tahun 86. Ketika saya menjadi ketua Dewan Mahasiswa ITB yang disebut dengan FKJ pada waktu itu, kami sering berdiskusi, berinteraksi dengan Gus Dur pada waktu itu. Hari ini saya akan menyampaikan 3 hal, bukan karena nomor saya nomor 3, tapi 3 hal. Yang pertama saya ingin menyambung pasal yang disampaikan oleh Mbak Khofifah yang menjadi Gubernur Jawa Timur. Pada Haul Gus Dur sebelumnya, beliau menyampaikan bahwa Mbak Mega maju sebagai calon wakil presiden tahun 99 atas permintaan Gus Dur dan atas perintah Gus Dur dan dilakukan oleh fraksi PKB pada waktu itu. Kebetulan sayalah yang menyiapkan administrasinya. Karena tidak ada yang mau pada waktu itu untuk menyiapkan, saya ditugaskan oleh almarhum Pak Taufik dan Ibu Mega untuk menyiapkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Khofifah pada waktu itu, saya ingin menyambungkan pasalnya bahwa itu benar. Sepenuhnya adalah arahan dan permintaan Presiden Abdurrahman Wahid pada waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga menjadi saksi ketika Gus Dur dan Mbak Mega yang pada waktu itu dalam kondisi yang berseberangan dan agak sulit untuk dipersatukan, tiba-tiba Mas Taufik menghubungin saya almarhum, Pram, Gus Dur pengen ketemu. Pada waktu itu saya udah menjadi sekjen partai, Gus Dur pengen ketemu. Dan saya akhirnya dengan Mas Taufik dan salah satu pengusaha, mohon maaf saya tidak sebutkan namanya, tapi pengusaha ini sangat terkenal sekali yang dekat dengan Gus Dur dan juga dekat dengan Mbak Mega. Gus Dur menyampaikan, aku pengen ketemu mbakmu, Mbak Mega maksudnya. Dan pada waktu itu kemudian saya ke Ibu, ke Mbak Mega, Mbak Gus Dur pengen ketemu. Coba kamu tanyakan apa yang menjadi keinginan beliau. Kebetulan tadi sore saya sama Bang Rano diterima Mbak Mega. Dan ini saya ulangi apa yang disampaikan Mbak Mega dan kebetulan saya pelakunya. Gus Dur pengen dimasakin nasi goreng. Maka saya menyampaikan ke Mbak Mega, Mbak Gus Dur pengen dimasakin nasi goreng yang dimasak oleh Mbak Mega sendiri. Dan saya menjadi saksi dimasak sendiri oleh Ibu di Kebagusan. Akhirnya bertemulah dengan Ibu Mega setelah sekian waktu Gus Dur tidak bertemu dengan Bu Mega. Dan ini permintaan Gus Dur menunjukkan begitu jembar hatinya Gus Dur. Begitu luasnya Gus Dur. Dan ketika pertemuan itu terjadi, Mbak Mega minta hanya saya yang jadi pelayan Bu Sinta pada waktu itu. Menyiapkan minum, air putih, dan makanan dan sebagainya yang disiapkan oleh Mbak Mega sendiri. Jadi tadi sebelum berangkat saksinya Bang Dul, Bang Rano Karno, saya menyampaikan kepada Mbak Mega, Mbak saya akan ke tempatnya Haul Gus Dur, beliau menyampaikan tolong sampaikan ke Mbak, saya titip salam hangat dari saya. Maka ini saya sampaikan kepada Bu Sinta. Yang ketiga, Gus Dur tidak pernah lekang dengan waktu dengan berbagai caranya untuk membantu seseorang. Kurang lebih 2 bulan yang lalu, saya diminta ketemu Mbak Yeni Wahid, ada di belakang Mbak Yeni. Saksinya Mbak Yeni, yang tahu hanya saya dan Mbak Yeni, nggak ada orang lain yang tahu. Saya diajak masuk ke ruangannya Mbak Yeni, dipertemukan seseorang. Saya nggak sebut namanya, yang tahu cuma saya sama Mbak Yeni. Dan orang ini mengatakan,
Mas harus pergi ke tempat ziarah, ke tempat Gus Dur. Mbak Yeni betul kan? Saksinya Mbak Yeni. Dengan berbagai cara karena kesibukan yang ada, saya ziarah ke tempat Gus Dur. Pada waktu itu ditemani oleh Gus Kikin, Tebu Ireng. Begitu saya pulang dari ziarah Gus Dur, hati saya berbunga-bunga dan saya yakin dengan keyakinan yang luar biasa. Termasuk satu permintaan oleh orang yang saya dan Mbak Yeni yang tahu, akhirnya saya jalankan Mbak Yeni. Karena itu sebagai syarat, hanya saya dan Mbak Yeni yang tahu. Jadi artinya Gus Dur dengan berbagai cara tak lekang oleh waktu untuk membantu saya pribadi, saksinya Mbak Yeni. Maka ketika saya berziarah, saya memohon, meminta, mendoakan Gus Dur, dan sekaligus karena saya udah kenal lama sekali dengan Gus Dur, termasuk saya juga bersyukur ketika Gus Dur wafat, saya pada waktu itu ada di rumah sakit. Sehingga dengan demikian perjalanan panjang saya merasa salah seorang yang dipilih oleh Gus Dur untuk hadir dalam momen-momen dalam banyak hal. Kalau saya ngomong tentang yang terakhir, kalau bukan karena Mbak Yeni, saya nggak buka Mbak, karena ini tadi Mbak Yeni mengebu-ngebu, dan saya melihat begitu Mbak Yeni yang di luar dugaan, pidatonya yang biasanya nggak biasa-biasa, ini pidatonya sangat Gus Durian banget. Sehingga dengan demikian saya menyampaikan yang ketiga tadi. Ibu Sinta, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih. Dan kita semua mendoakan Gus Dur semoga apa yang menjadi peninggalan Gus Dur, apa yang diperjuangkan oleh Gus Dur, mudah-mudahan kita bisa teruskan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabil aziz. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Wa qala aidan wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajidullaha tawwabur rahima. Wa aidan qala kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita doakan sehat dan panjang umur Ibunda Hajah Siti Nuriyah Abdurrahman Wahid beserta seluruh zuriatnya yang hadir pada kesempatan ini maupun yang satu ada di Australia dalam rangka penyelesaian terakhir untuk PhD-nya. Yang saya hormati para menteri pada masanya dan juga pada saat ini hadir beberapa orang, wakil menteri, tokoh masyarakat, dan juga para alim ulama, para seniman, budayawan, sampai kepada masyarakat yang majhulun fil ard tapi mungkin ma'lumun fis sama. Bapak Ibu sekalian, ayat yang saya bacakan tadi, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kalian menyangka orang yang mati di jalan Allah, tetapi dalam tafsir Ibnu Ajibah dan beberapa tafsir yang lain banyak sekali pengertiannya apa yang dimaksud ayat ini. Diartikan janganlah kalian menyangka orang yang membunuh egonya, orang yang mengorbankan kepentingan subjektivitasnya demi untuk kemaslahatan umat manusia, ya, itu adalah wafat.
Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Tetapi sesungguhnya beliau itu tetap hidup. Bahkan di mata Allah selalu mendapatkan rezeki. Ayat ini mengisyaratkan bahwa di alam barzah pasca kematian itu pun juga orang membutuhkan rezeki. Dalam kitab Ihya Ulumuddin juga disebutkan bahwa kehidupan di alam barzah sama dengan kita di sini juga Bapak Ibu sekalian. Membutuhkan pertolongan dari orang lain. Orang-orang yang tidak pernah mendapatkan doa dari orang hidupnya. Menurut Imam Al-Ghazali, di lukisan dalam tentu ada riwayatnya, walaupun riwayatnya itu kita melihat memang hadis-hadis ahad yang banyak ya di Ihya Ulumuddin. Tetapi saya juga sedikit ingin singgung karena Ihya Ulumuddin ini adalah hobi bacaan wajibnya Gus Dur. Ya. Ada seorang murid Imam Al-Ghazali mengatakan, "Ya Syekh, saya kok menemukan beberapa hadis di dalam Ihya Ulumuddin. Saya tidak temukan di dalam kitab-kitab hadis. Ta'ala ya walad sini nak. Saya tidak pernah mengutip sebuah hadis dalam Ihya tanpa konfirmasi dulu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, betul enggak engkau pernah menyampaikan hadis ini?" Sebelum Rasulullah ngangguk pertanda bahwa iya, maka saya tidak tulis dalam Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin versi aslinya itu 4 jilid Bapak Ibu sekalian. Ditulis di atas menara masjid Damaskus malam hari. Bayangkan ada sekitar 340 hadis di dalam Ihya Ulumuddin. Kalau setiap hadis itu ditulis, itu tentu harus mengkonfirmasi dulu kepada Rasulullah. Satu saja kitabnya di antara 13 kitab Imam Al-Ghazali itu sudah 340 kali berjumpa Rasulullah. Berapa semester itu? Jadi alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya orang hidup. Bacalah dalam kitab-kitab kuning, Jami' Karamatul Auliya. Ya. 2 jilid tuh. Alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya orang-orang yang hidup. Dan alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya orang. Murid yang sejati juga mampu belajar kepada impersonal teacher, impersonal lecturer, guru yang bukan orang. Nah, di sini kita akan lihat Gus Dur. Saya juga termasuk beberapa kali ikut mendampingi beliau menziarahi makam-makam tertentu. Pengalaman gurunya Wali Songo, Syekh Jamaluddin yang ada di Tosora, Kabupaten Wajo. Pertama kali ke sana itu nggak bisa nembus. Karena kita pinjam sedangnya Pak Profesor Masyihab, batunya sebesar kepala, itu rusak itu mobil itu dan tidak bisa nyampe. Lalu datang lagi kedua kalinya, kita sudah siapkan jeep. Akhirnya ketemulah makam. Di tempat itu nggak ada yang kenal siapa sih sebetulnya ini Syekh Jamaluddin ini. Ya. Syekh Gus Dur pada waktu itu menyatakan inilah guru sejati daripada Wali Songo. Siapa yang memberitahu Gus Dur? Gus Dur nggak memberitahu. Belakangan kami ke Malaysia. Dan akhir-akhir ini banyak orang Malaysia mengunjungi Syekh Jamaluddin di Tosora, Kabupaten Wajo itu betul gurunya Wali Songo. Bapak Ibu sekalian, itulah Imam Al-Ghazali belajar pada Rasulullah. Bukan hanya Imam Al-Ghazali, tapi juga Ibnu Arabi. Dalam kitab Futuhatul Makkiyah 4 jilid, ada versi 6 jilid. Ya, Fususul Hikam juga ada. Sama juga. Ya Syekh, ada ini aneh buku Fususul Hikam ini, kecil 1 jilid itu. Hari ini saya baca redaksinya sama, tapi inspirasi cerdas yang lain muncul. Itu bukan buku saya, nak. Itu pemberian Rasulullah. Jadi dia mimpi diberikan buku betul. Itulah Fususul Hikam. Bahkan judulnya pun juga dari Rasulullah. Khudh hadzal kitab Fususul Hikam.
ensiklopedia para wali, Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali mereka itu berguru kepada orang-orang yang sudah wafat. Kita lihat surah Al-Baqarah ayat 64 dan surah An-Nisa 151 tadi saya bacakan itu ya. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi dalam ilmu bahasa Arab Bapak Ibu sekalian, la dengan lam itu beda artinya. Dalam ilmu balaghah, la itu kan kalau bahasa Indonesianya sama itu, tapi bahasa Inggrisnya bisa dibedakan tuh. Ma la takunu ta'lamun itu la ta'lamun itu artinya unknown, tidak diketahui. Tapi kalau lam takunu ta'lamun unknowable. Jadi satu unknown tidak tahu, tidak diketahui, tapi dosa menjelaskan akhirnya kita tahu. Tapi kalau unknowable itu lam, enggak mungkin bisa kita ketahui tanpa yang bersangkutan langsung memberikan pemberitahuan itu. Nah, perhatikan Rasulullah Muhammad SAW, pengungkapan Rasulullah itu selalu menggunakan fi'il mudhari. Ayat yang saya bacakan tadi. Kita orang pesantren tahu fi'il mudhari itu fungsinya adalah present continuous tense. Kata kerja yang menggambarkan peristiwa sekarang dan akan datang. Nabi-nabi lain digambarkan dengan fi'il madhi, tapi Rasulullah fi'il mudhari. Apa artinya? Jadi betul apa yang dikatakan tadi Pak Gubernur kita dan juga Mbak Yeni, bahwa spirit orang wafat itu sebetulnya tidak pernah memang mati itu. Manusia itu wujud abadi. Tuhan itu wujud azali, alam semesta ini wujud baharu, hawadith. Sekali jadi manusia tidak pernah berhenti jadi manusia. Sampai nanti akhir neraka itu teriak para penghuni neraka, ya laitani kuntu turaba, ya Allah kembalikan aku jadi tanah. No way, sekali Anda jadi manusia tetap akan jadi manusia, tidak akan pernah berhenti jadi manusia. Jadi kalau ada orang mengatakan mati dalam arti total, itu sesungguhnya tidak seperti itu kata Al-Quran. Dia cuma pindah ke terminal yang berikutnya kok. Gus Dur sekarang ini sedang menikmati parcel yang dikirimkan oleh orang hidupnya. Iya. Doa yang kita panjatkan, kita doakan kepada orang mati, itu bertajassud. Kita baca dalam kitab-kitab kuning, ada babut tajassubil amal, ada juga kitabut tajassumil amal, tajassudil amal ya. Jadi doa kita itu menjelma menjadi parcel yang menghibur orang yang sudah wafat, Bapak Ibu sekalian. Hebat ya. Banyak sekali kirimannya dari dunia. Oh iya. Orang-orang yang tidak pernah mendapatkan kiriman hidup, tidak pernah dihaulukan seperti ini, itulah yang menderita ngantri Bapak Ibu sekalian pada hari Jumat. Kata Imam Al-Ghazali. Kenapa hari Jumat? Khutbah kedua ada yang wajib dibaca oleh para khatib. Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat rabbil alamin. Begitu kata-kata wal amwat maupun yang sudah wafat ya. Jadi artinya ampunilah muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Begitu yang sudah wafat disebutkan bagaikan anak ayam yang ditaburi dengan benih. Ya, rebutan mereka itu. Ada mantan menteri, ada mantan gubernur, rebutan mereka itu. Ya. Kenapa? Karena doanya khatib di khutbah kedua itu yang ditunggu-tunggu oleh mereka-mereka yang tidak pernah ada yang mendoakan. Tapi banyak orang santai di situ duduk. Bapak Ibu kenapa nggak ikut rebutan? Saya nggak perlu rebutan. Anak saya di pondok pesantren, ya setiap habis salat lima waktu dikirimkan saya surah Al-Fatihah. Saya juga banyak anak, tapi nggak ada satupun yang mendoakan. Harta warisan saya diambil, dipoya-poyakan. Tidak lama kemudian sebagian daripada yang santai-santai itu ikut rebutan. Bapak Ibu kenapa ikut rebutan? Kemarin tidak. Iya, anakku yang rajin mendoakan aku juga sudah wafat. Sedangkan cucuku yang kuliah di luar negeri boro-boro berdoa salat pun juga enggak. Nah kita di sini kita melihat tidak gampang untuk memperoleh jamaah yang sedemikian besarnya setiap tahun ini ke-15. Alhamdulillah saya enggak pernah absen ini
di haul Gus Dur ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terakhir saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya, mungkin nggak kita meniru sedikit saja dari Gus Dur? Kalau tidak bisa meniru secara total, ini tantangan kita semuanya. Gus Dur itu seperti yang dikatakan tadi Romo Magnis, dia sudah mantap dengan dirinya sendiri. Yang sekarang ini banyak adalah orang yang belum selesai pada dirinya sendiri. Nah, jadi semoga Bapak Ibu sekalian, kita semuanya mendoakan Gus Dur, zuriatnya, doakan orang-orang yang penting dalam hidup kita, maka itu akan bertajasud. Sedikit artinya buat kita, besar artinya buat mereka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.